Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini perkenankan saya untuk menjelaskan atau mempresentasikan hasil PPT saya mengenai aplikasi fisika mekanika pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia TMMI di Deli Serdang dengan saya sendiri. Nama saya Putri Boris Sitorus dengan NIM 210801049. Dosen pengampu saya Bapak Muhammad Sontang, Sihotang, SSI, MSI. Pertama kita menjelaskan sih apa itu mekanika. Mekanika adalah ilmu fisika yang mempelajari gerak yang bekerja pada benda. Intinya penerapan konsep fisika dalam mekanika ini lebih dititik beratkan pada ranah geraknya dan berkembang sejak berabad-abad yang lalu pada zaman Galileo dan Newton. Pada PPT kali ini saya menjelaskan 3 sub-sub pokok mekanika. Yang pertama, mekanika statistika, yaitu ilmu yang mempelajari benda diam. Yang kedua, mekanika kinematika, yaitu ilmu yang mempelajari benda yang bergerak. Dan yang ketiga, mekanika dinamika, ilmu yang mempelajari benda yang terpengaruh oleh gaya. Lalu saya akan menjelaskan pada PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Pabrik yang satu ini adalah raja dari otomotif Indonesia. Perusahaan yang menaungi pabrikan Toyota di Indonesia. Sebagian besar varian mobil yang dipasarkan oleh pabrikan Toyota sudah dilengkapi dan dirakit di Indonesia. Karena pada pihak Toyota telah menyesuaikan dengan kondisi secara menyeluruh dari masyarakat Indonesia dan kontur negara ini dengan mobil yang akan diproduksi. Lalu mekanika mesin memang dipandang sebagai alat yang dibuat untuk sebuah gerak berupa gerak sebuah kendaraan seperti pada pabrik Toyota ini. Pada insinyur teknik mesin menggunakan ilmu mekanika pada tahap mendesain atau menganalisis. Contohnya pada PT Toyota ini adalah desain dari sebuah kendaraan. Pertama, pada mekanika ilmu statis dapat dipakai untuk mendesain bodi kendaraan untuk mengukur seberapa maksimum tegangan yang dapat diberikan. Lalu kedua, pada mekanika ilmu dinamis, PT Toyota ini dapat digunakan untuk mendesain mesin mobil, melihat gaya yang bekerja pada piston dan cam pada sebuah siklus sebuah mesin. Yang ketiga, pada mekanika ilmu material dapat digunakan untuk memilih bahan apa yang cocok untuk bodi sekaligus mesinnya. Lalu keempat, pada mekanika ilmu fluida dapat digunakan untuk mendesain sistem ventilasi kendaraan atau bisa dilihat dari HVAC untuk juga bisa mendesain sistem masukan atau intake pada mesin. Baru apa sih aplikasi fisika mekanika pada mesin PT Toyota ini? Pertama, pada penggunaan mesin karburator. Pada penggunaan mesin karburator ini yang berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar dan mencampurkannya dengan aliran udara yang masuk. Salah satu aplikasi sederhana. Baru yang kedua dari dongkrak hidroliknya. Salah satu aplikasi sederhana dari hukum Pascal. Prinsip kerja dongkrak hidrolik adalah saat pengisapan kecil yang diberikan gaya tekan, gaya tersebut akan diteruskan oleh fluida atau minyak yang terdapat dalam pompa tersebut. Baru ketiga, pada mesin perangkat hidrolik mesin mobilnya tersendiri. Pada gambar di atas atau gambar pada PPT ini dapat kita lihat bahwa P1 adalah tekanan pada tabung kecil dan P2 ini tekanan pada tabung besar. Baru prinsip kerja pada gambar ini dapat dilihat juga, tekanan yang diberikan suatu fluida dalam ruangan tertutup akan diteruskan ke segala arah yang sama, dengan artian besarnya tekanan yang diberikan oleh tabung yang bekerja pada permukaan kecil diteruskan ke seluruh bagian cairan. Apa sih akibatnya? Akibatnya itu cairan tersebut menekan pipa yang luas permukaannya lebih besar hingga terdorong ke atas. Selanjutnya kita berujung pada kesimpulan. Mekanika digunakan untuk menganalisis dan memprediksi akselerasi dan deformasi atau keduanya elastis dan plastis dari suatu benda.
Subtopik dari ilmu mekanika diantaranya satu, statis. Ilmu yang mempelajari benda diam sebagaimana suatu gaya mempengaruhi benda diam. Kedua, dinamis atau kinetis. Ilmu yang mempelajari pengaruh gaya terhadap benda bergerak. Yang ketiga, mekanika material. Ilmu yang mempelajari sebagaimana material yang berbeda berupa bentuk tersebut terhadap berbagai macam tipe atau tekanan atau tegangan. Yang keempat, mekanika fluida. Ilmu yang mempelajari sebagaimana fluida bereaksi terhadap gaya. Dan yang kelima, mekanika kontinum sebagai sebuah metode aplikasi mekanika yang mengasumsikan kalau suatu objek adalah kesinambungan atau terus-menerus. Demikianlah hasil presentasi saya pada hari ini. Apabila ada tutur kata saya yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri dengan terima kasih dan selamat pagi.